untuk tak mampu menembus awan gelap yang menyelimuti hati. Arinée, ia baru saja mengetahui perselingkuhan Bram, suaminya, dengan seorang wanita muda dan cantik bernama Sekar. Hati Arinée hancur berkeping-keping. Ia merasa dikhianati dan dipermalukan. Arinée bukanlah wanita yang lemah. Ia adalah wanita karir yang sukses dan memiliki harga diri yang tinggi. Ia tak akan membiarkan Bram begitu saja lepas begitu saja. Ia harus membalas perbuatan keji suaminya itu. Ia harus membuat Bram merasakan penderitaan yang sama seperti yang ia rasakan. Arinée merencanakan balas dendamnya dengan sangat matang. Ia tak akan melakukan hal-hal yang vulgar atau bodoh. Ia akan membalas dendam dengan cara yang elegan dan cerdas. Ia akan menggunakan kecerdasannya dan kecantikannya untuk menghancurkan Bram. Pertama, Arinée memperbaiki penampilannya. Ia pergi ke salon kecantikan, memotong rambutnya, dan membeli pakaian-pakaian baru yang sangat modis dan elegan. Ia ingin terlihat lebih cantik dan menarik daripada Sekar. Kedua, Arinée meningkatkan kualitas hidupnya. Ia mulai rajin berolahraga, mengikuti kelas yoga, dan membaca buku-buku pengembangan diri. Ia ingin terlihat lebih sehat, lebih bugar, dan lebih berpengetahuan daripada Sekar. Ketiga, Arinée meningkatkan karirnya. Ia bekerja lebih keras dan lebih giat. Ia ingin menunjukkan kepada Bram bahwa ia adalah wanita yang sukses dan mandiri. Ia tak membutuhkan Bram. Keempat, Arinée mulai mendekati teman-teman Bram. Ia bersikap ramah dan menyenangkan kepada mereka. Ia ingin membuat teman-teman Bram terkesan dengan dirinya. Ia ingin menunjukkan kepada Bram bahwa ia masih dicintai dan dihormati oleh banyak orang. Kelima, Arinée mulai menghabiskan waktu lebih banyak dengan teman-temannya. Ia pergi berlibur, makan malam di restoran mewah, dan pergi ke pesta-pesta sosialita. Ia ingin menunjukkan kepada Bram bahwa ia masih hidup bahagia tanpa Bram. Bram, yang awalnya merasa senang karena telah menemukan wanita baru, mulai merasa cemburu dan terancam. Ia melihat Arinée semakin cantik, semakin sukses, dan semakin bahagia. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan wanita yang luar biasa. Arinée tak pernah menunjukkan rasa sakit hatinya kepada Bram. Ia selalu bersikap tenang dan elegan. Ia ingin membuat Bram frustasi dan semakin menderita. Akhirnya, Bram datang kepada Arinée, memohon maaf atas perbuatannya. Ia mengatakan bahwa ia menyesal telah berselingkuh dengan Sekar. Ia mengatakan bahwa ia masih mencintai Arinée. Arinée menerima permintaan maaf Bram, namun ia tak mau memaafkannya begitu saja. Ia memberi Bram kesempatan untuk membuktikan kesungguhannya. Ia meminta Bram untuk berubah dan memperbaiki dirinya. Bram berusaha untuk berubah. Ia meninggalkan Sekar dan fokus pada keluarganya. Ia bekerja keras untuk memperbaiki hubungannya dengan Arinée. Ia memperlakukan Arinée dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Arinée dan Bram akhirnya rujuk. Mereka hidup bahagia bersama. Kisah mereka menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Arinée membuktikan bahwa wanita tak perlu lemah dan tak berdaya saat menghadapi perselingkuhan suami. Wanita bisa membalas dendam dengan cara yang elegan dan cerdas. Wanita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa ia masih bisa bahagia dan sukses tanpa kehadiran seorang pria. Kebahagiaan Arinée dan Bram tak berlangsung lama. Meskipun Bram telah kembali dan berusaha memperbaiki diri, bayangan Sekar masih menghantui kehidupan mereka. Sekar, yang merasa ditinggalkan Bram begitu saja, tak terima. Ia merasa telah dipermainkan dan diabaikan. Ia menyimpan dendam yang membara di dalam hatinya. Sekar mulai mencari cara untuk membalas dendam kepada Arinée dan Bram. Ia tahu bahwa Arinée adalah wanita yang cerdas dan kuat. Ia tak akan mudah dikalahkan. Oleh karena itu, Sekar harus merencanakan balas dendamnya dengan sangat matang dan cerdik. Sekar mulai mendekati teman-teman Arinée. Ia berpura-pura menjadi wanita yang baik dan ramah. Ia ingin mendapatkan kepercayaan teman-teman Arinée agar ia bisa mendapatkan informasi tentang Arinée dan Bram. Sekar juga mulai menyebarkan gosip tentang Arinée. Ia mengatakan bahwa Arinée adalah wanita yang matre dan hanya mengincar harta. Bram, ia juga mengatakan bahwa Arinée adalah wanita yang pelit dan tidak baik kepada orang lain. Gosip-gosip yang disebarkan. Sekar mulai mempengaruhi hubungan Arinée dan Bram. Bram mulai curiga kepada Arinée. Ia mulai mempertanyakan kesetiaan Arinée. Suatu hari, Sekar mengirimkan foto-foto mesra Bram dan dirinya kepada Arinée. Foto-foto tersebut diambil beberapa bulan yang lalu, saat Bram masih berselingkuh dengan Sekar
Arini sangat marah dan kecewa. Ia merasa telah dipermainkan oleh Bram. Arini dan Bram bertengkar hebat. Bram membela diri, mengatakan bahwa ia telah berubah dan menyesal atas perbuatannya. Namun, Arini tak percaya. Ia merasa bahwa Bram masih menyimpan rasa cinta kepada Sekar. Arini memutuskan untuk meninggalkan Bram. Ia tak sanggup lagi hidup bersama Bram. Ia merasa bahwa Bram tak akan pernah berubah. Arini pergi meninggalkan rumah mewah mereka. Ia membawa semua harta bendanya. Ia menyewa apartemen kecil dan memulai hidup baru. Ia fokus pada karirnya dan teman-temannya. Ia berusaha untuk melupakan Bram dan Sekar. Namun, Sekar tak menyerah begitu saja. Ia masih menyimpan dendam kepada Arini. Ia ingin menghancurkan hidup Arini. Sekar mulai menyebarkan video mesra Bram dan dirinya ke media sosial. Video tersebut menjadi viral dan membuat Arini semakin menderita. Arini menjadi bahan pembicaraan orang banyak. Ia merasa malu dan terhina. Arini merasa sangat tertekan. Ia mulai mengalami depresi. Ia merasa bahwa hidupnya telah hancur. Namun, Arini bukanlah wanita yang mudah menyerah. Ia bangkit dari keterpurukannya. Ia mencari bantuan dari psikolog dan teman-temannya. Ia belajar untuk memaafkan Bram dan Sekar. Ia menyadari bahwa dendam bukanlah solusi yang tepat. Arini akhirnya mampu move on dari Bram dan Sekar. Ia memulai hidup baru yang lebih bahagia dan lebih damai. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta, kekayaan, atau seorang pria. Kebahagiaan sejati adalah tentang menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Arini membangun kembali hidupnya dari nol. Ia fokus pada karirnya, mencapai kesuksesan yang lebih besar dari sebelumnya. Ia membuktikan bahwa ia tak membutuhkan seorang pria untuk meraih kebahagiaan dan kemandirian. Ia mengelilingi dirinya dengan teman-teman yang suportif dan penuh kasih sayang. Membangun jaringan sosial yang kuat dan berarti. Luka-luka masa lalunya perlahan mulai sembuh, diganti dengan kekuatan dan kebijaksanaan. Sekar, di sisi lain, tak merasakan kepuasan dari upayanya menghancurkan Arini. Popularitasnya yang didapat dari skandal itu bersifat sementara. Ia kehilangan pekerjaan, reputasinya hancur dan ia merasa semakin kesepian. Dendamnya yang awalnya ia pikir akan membawakan kepuasan, hanya meninggalkan kekosongan dan penyesalan. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tak bisa dibangun di atas penderitaan orang lain. Bram yang telah kehilangan Arini dan reputasinya menyesali perbuatannya. Ia mencoba memperbaiki diri, namun menyadari bahwa kepercayaan Arini sulit untuk dibangun kembali. Ia hidup dalam penyesalan dan kesendirian, melihat kesuksesan Arini dari kejauhan. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan wanita yang luar biasa. Wanita yang mampu bangkit dari keterpurukan dan menemukan kebahagiaan sejati. Bertahun-tahun kemudian, Arini bertemu kembali dengan Bram secara tak sengaja. Mereka bertemu di sebuah acara amal, keduanya telah berubah. Arini terlihat lebih tenang, bahagia, dan sukses. Bram terlihat lebih tua, lesu, dan penuh penyesalan. Mereka berbincang singkat, tanpa ada kebencian atau dendam. Arini memaafkan Bram bukan karena ia lemah, melainkan karena ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia telah melepaskan beban masa lalu. Arini melanjutkan hidupnya, menikmati kesuksesan karirnya, dan kebahagiaan yang ia bangun sendiri. Ia menemukan cinta baru, cinta yang lebih dewasa dan penuh pengertian. Ia menikah lagi, kali ini dengan pria yang menghargai dan mencintainya sepenuhnya. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak wanita, menunjukkan bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan dan membangun kembali kehidupan yang lebih baik. Ia membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tak bergantung pada seorang pria, melainkan pada kekuatan dan kemandirian diri sendiri. Kisah hari ini menjadi sebuah epilog yang kuat, menunjukkan bahwa kebaikan dan kedamaian hati jauh lebih berharga daripada dendam dan kebencian, dan bahwa waktu pada akhirnya akan menyembuhkan segala luka.